Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Semoga masih dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara penggunaan aplikasi absensi ini di bagian menu user ya. Oke, di sini sudah ada ini untuk memasukkan email dan juga password. Ini untuk email dan password ini yang dimasukkan adalah email atau password yang sudah didaftarkan pada bagian master data ya, yang di bagian admin kemarin, yang ada di episode kedua kalau nggak salah. Nanti kalau Bapak Ibu lupa bisa ditonton kembali di episode kedua. Oke, jadi kita masukkan aja datanya. Seingat saya kemarin yang kita masukkan adalah mail@mail.com. Kemudian passwordnya 123456. Oke, kita tes login. Nah, sudah bisa ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini yang perlu diperhatikan di bagian menu home ini, sebelum Bapak Ibu melakukan absensi masuk atau absensi pulangnya, itu Bapak Ibu wajib melakukan atau memasukkan verifikasi wajah ya. Kemudian wajib juga memilih jam kerja, dan juga ini sebenarnya untuk WiFi kantor ini wajib apabila absensinya dipilih di menu sistem itu yang ada di pengaturan yang ada di episode 1. Itu Bapak Ibu pilihnya absensi berdasarkan IP WiFi. Nah, karena di sini contohnya berdasarkan GPS, lokasi GPS gitu ya. Di bagian ini nggak terlalu wajib, tapi nggak apa-apa, nanti kita isi aja untuk menunjukkan gimana cara pengisiannya. Oke, jadi di sini yang pertama kita pilih aja dulu jam kerjanya. Untuk jam kerja di sini sebenarnya sudah saya pilih sebelumnya, tapi ini saya hapus saja dulu ya untuk nunjukin ya gimana cara pemilihannya. Oke, jadi seperti inilah tampilannya apabila Bapak Ibu belum memilih jam kerja. Nah, untuk memilih jam kerja Bapak Ibu silakan klik tombol plus saja di sebelah sini, kemudian tekan tombol plus yang besar ini ya di bagian aksi. Nah, di sini disimpan aja. Oke, jam kerjanya sudah berhasil ditambah. Sekarang kita kembali. Baik, sekarang kita masuk ke bagian WiFi kantor ya. Untuk WiFi kantor ini silakan pilih juga. Ini cara pemilihannya tinggal digeser ke samping. Ini by the way sudah kepilih ya, maaf. Saya hapus saja dulu datanya. Nah, begini tampilannya kalau belum kepilih, masih sama sebenarnya. Tinggal digeser aja. Nah, kemudian pilih plus ini. Oke, kita simpan. Nah, tampilannya masih sama ya, tapi di sini ada keterangan kalau WiFi sudah dipilih. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Baik, sekarang kita coba masuk ke bagian satu lagi yang wajib diisi, yaitu di bagian verifikasi wajah. Nah, untuk verifikasi wajah ini tinggal ditekan aja ambil foto ya. Di sini karena saya lagi di ruangan yang gelap, jadi mungkin nggak kelihatan. Nanti bakal saya ini aja, saya cut aja. Baik, kurang lebih seperti itu ya tampilan untuk melakukan verifikasi wajahnya. Sekarang kita lanjut ke bagian absensinya. Nah, di sini ada absensi masuk dan absensi pulang Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita coba absensi masuk. Dan ya, saya karena lagi ada di ruangan yang gelap ya, jadi ini bakal saya cut lagi supaya saya bisa tunjukin gimana cara pengambilan absensi masuknya. Baik, kurang lebih seperti itulah cara melakukan absensi masuk ya. Ini kalau udah dilakukan absensi masuk, maka tidak bisa melakukan absensi lagi. Jadi hanya bisa melakukan absensi pulang nanti. Dan untuk absensi pulang ini juga sama caranya seperti yang absensi masuk. Oke, sekarang kita masuk ke bagian laporan absen. Nah, di sini yang ini ya,
yang tadi kita melakukan absen, di sini kebacanya telat karena yang kita atur di awal itu jam masuknya jam 8.15 ya paling boleh, dan ini udah jam 17.29. Jadi ya kita hanya karena tutorial aja, jadi nggak masalah, tapi kurang lebih seperti inilah tampilan untuk laporan absensinya. Kemudian kita lanjut di bagian ini, di bagian izin dan cuti. Nah, izin dan cuti ini kurang lebih sama seperti yang di bagian adminnya. Di sini Bapak Ibu bisa mengajukan izin atau cuti melalui dashboard user ya. Di sini sudah ada salah satu izin yang sebelumnya kemarin kita coba ambil melalui admin ya, bagian admin. Tapi kalau ini izinnya itu ingin diajukan oleh user, maka tinggal ditekan aja tombol ajukan izin baru. Nah, di sini bisa dimasukkan aja keterangan-keterangannya, dan ini kurang lebih sama ya seperti yang di yang di bagian adminnya. Hanya saja nanti di sini perbedaannya apabila izinnya itu ditolak seperti yang sebelumnya itu. Nah, di sini nanti usernya itu bisa melakukan pengeditan izin dan juga bisa melakukan penghapusan izin ya. Nah, tapi sedangkan kalau sudah diterima atau masih statusnya menunggu approval, itu hanya bisa melihat seperti ini. Hanya bisa melihat data izin seperti ini. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian cuti. Di cuti juga sama Bapak Ibu sekalian, kurang lebih. Oke, kita masuk ke data cutinya. Nah, diajukan cuti baru ini juga masih sama. Hanya saja di sini kelihatan berapa hari cuti yang bisa diambil ya. Di sini kelihatan udah 3 kali diambil dalam 12 hari ini dalam setahun gitu. Nah, jadi nanti apabila ininya sudah di 12 atau 12/12 itu udah habis masa cutinya, nanti si user ini tidak bisa mengajukan cuti lagi karena masa cutinya itu sudah habis. Oke, jadi kurang lebih sama di bagian izin dan cutinya itu. Kemudian di bagian terakhir ada profile. Di sini Bapak Ibu bisa mengatur profil lengkap, update profil seperti data nama, data yang lain-lain. Di sini bisa Bapak Ibu cek aja. Nah, data nama, data NIP, tempat lahir, posisi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya sedangkan di bagian yang di atasnya profil lengkap ini hanya bisa melihat ya. Melihat profil si user ini bagaimana. Oke, kita lanjut di bagian verifikasi wajah, juga sama seperti yang ada di menu home, hanya saja ini ada di menu profile. Kemudian ada update password, di sini bisa diupdate passwordnya, password dari user Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada update email juga. Kemudian ada pilih jam kerja, ada pilih wifi kantor yang sama kedua ini sepertinya ada di menu home. Kemudian ada menu logout. Oke, kurang lebih seperti itulah di bagian profile. Nggak banyak sih di bagian ini usernya. Yang paling banyak itu ada di bagian admin yang kemarin ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kurang lebih segitu aja yang bisa saya berikan di video kali ini. Semoga membantu Bapak Ibu sekalian. Apabila ada yang masih bingung atau ada kendala di bagian absensi, itu mungkin bisa berikan komentar di bawah. Nanti mungkin akan segera saya coba untuk ditindaklanjuti. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa kembali.